De Agustin NIM 63231016. Di sini saya ingin membacakan bab 1 pendahuluan. Latar belakang penetapan harga tetap menjadi salah satu keputusan strategis paling penting bagi perusahaan dalam berbagai sektor. Metode cost plus pricing atau menetapkan harga dengan menambahkan margin laba di atas biaya adalah salah satu metode klasik yang banyak digunakan karena kemudahannya dan fokusnya pada jaminan bahwa biaya produksi ditutup. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan penelitian dan tantangan baru yang membuat perusahaan perlu memperbarui atau mengadaptasi pendekatan ini agar tetap relevan dan kompetitif. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang mempercepat perubahan. Nah, yang pertama ini ada inflasi global dan volatilitas biaya input, yaitu harga bahan baku, energi, transportasi, dan tenaga kerja menjadi sangat fluktuatif pasca pandemi COVID-19, sehingga biaya baru bisa berubah cepat. Sistem cost plus yang kaku bisa menyebabkan perusahaan terlambat menyesuaikan harga, sehingga margin terdorong ke bawah. Lalu yang kedua ada teknologi digital dan big data. Dengan kecanggihan analitik atau AI dan MI dan data real time, perusahaan sekarang bisa mengukur kepekaan permintaan dan respon pasar dengan lebih cepat. Model cost plus tradisional yang tidak memasukkan variabel eksternal seperti kecenderungan konsumen dan harga persaing bisa atau ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya ada regulasi dan etika dalam penetapan harga algoritmik, yaitu banyak penelitian dan regulasi baru yang melihat bagaimana penggunaan algoritma untuk menetapkan harga bisa memicu diskriminasi harga, kolusi tak terlihat, dan masalah privasi data konsumen, misalnya dalam riset regulating on algoritma pricing, yaitu dibahas bagaimana hukum di EU dan AS mencoba mengatur penggunaan algoritma dan data pribadi dalam dinamika. Selanjutnya ada perubahan dalam perilaku konsumen. Konsumen makin sadar dan peka terhadap harga, terutama di pasar digital. Mereka mudah membandingkan harga, mencari alternatif, dan memiliki ekspektasi tinggi terkait transparansi harga. Model cost plus yang tidak mempertimbangkan persepsi nilai bisa membuat produk dianggap terlalu mahal atau terlalu biasa dibanding pesaing yang menggunakan pendekatan harga berdasarkan nilai value atau best pricing. Lalu ada tekanan persaingan yang lebih intensif, khususnya di pasar B2B dan industri manufaktur. Ada studi yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan model cost plus memperoleh margin lebih rendah dibanding perubahan yang mengoptimalkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan atau value capture. Selanjutnya yaitu penelitian lokal dan kasus industri juga menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks cost plus pricing bisa menjadi tidak relevan atau bahkan merugikan bila yang pertama tidak memenuhi jumlah minimum pembeli atau volume yang diperlukan agar biaya tetap bisa tersebar, fixed cost bisa overhead berat, seperti kasus travel agent dalam penelitian di Jakarta selama pandemi COVID-19 yang menyebutkan bahwa cost plus pricing menjadi kurang cocok bila peserta tur minim dan margin yang diharapkan sulit dicapai. Informasi biaya tidak akurat atau tidak diperbarui. Kadang pemilik usaha menetapkan harga berdasarkan data kos lama, sehingga tidak mengakomodasi kenaikan biaya input terbaru, menyebabkan profit nyata lebih
rendah dari ekspektasi, tidak memperhitungkan nilai lebih atau added value seperti brand, pelayanan tambahan, kecepatan, pengiriman, pengalaman pelanggan, dan lain-lain. Karena itu, dalam konteks sekarang, penting untuk memperluas kajian cost plus pricing, tidak hanya dari sisi akuntansi manajerial atau biaya kontrol profitabilitas, tetapi juga dari sisi pemasaran, yaitu nilai persepsi, psikologis konsumen, positioning produk, teknologi harga. Selanjutnya ada pengertian cost plus pricing. Metode penetapan harga di mana harga jual suatu produk atau jasa ditentukan dengan cara menjumlahkan semua biaya produksi, baik variabel maupun bagian dari biaya tetap, kemudian menambahkan markup atau persentase keuntungan yang diinginkan. Metode ini memiliki kekuatan dalam memberikan kepastian bahwa biaya minimal tertutup serta menyediakan margin laba yang stabil. Lalu selanjutnya ada pengertian terkini perlu diperluas dengan elemen-elemen berikut. Biaya real versus biaya yang tercatat. Itu dalam banyak usaha, terutama kecil dan menengah, biaya yang tercatat mungkin belum mencakup seluruh dampak biaya baru, misalnya kenaikan energi, inflasi gaji, biaya logistik, biaya karba, biaya regulasi lingkungan, dan biaya teknologi digital. Selanjutnya yaitu markup yang adaptif. Markup tidak lagi bisa dianggap sebagai angka tetap sepanjang waktu karena pasar berubah atau biaya input purchasing permintaan. Markup harus bisa direview secara periodik atau bahkan secara dinamis, yaitu dia beberapa skenario agar tetap relevan. Selanjutnya yaitu integrasi nilai pelanggan dan persepsi pasar, yaitu metode cost plus yang modern harus mempertimbangkan elemen nilai yang dirasakan oleh konsumen, apa manfaat tambahan, brand prestige, layanan purna jual, kecepatan pengiriman, penggunaan, dan faktor non-harga lainnya. Selanjutnya yaitu dampak teknologi dan data real time. Dengan munculnya sistem ERP, otomasi biaya pengolahan data real time, sensor Internet of Things, dan AI, perusahaan bisa memperoleh data biaya dan permintaan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu regulasi yang berkembang. Beberapa negara atau otoritas anti monopoli sedang mengawasi dengan ketat praktik penetapan harga, terutama yang melibatkan algoritma atau penetapan yang bisa merugikan konsumen atau menjadi tidak adil. Rumusan masalah. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan baru, rumusan masalah bisa diperluas sebagai berikut. 1. Sejauh mana metode cost plus pricing masih relevan dalam konteks pasar yang sangat dinamis dan berubah cepat akibat faktor seperti inflasi, digitalisasi, dan regulasi baru. Bagaimana perusahaan dapat memperbarui pendekatan cost plus agar masukkan elemen nilai pelanggan, teknologi, dan data real time. 3. Apa dampak penggunaan algoritma atau sistem otomatis dalam menetapkan harga terhadap keadilan harga dan regulasi, serta bagaimana perusahaan dapat tetap etis. 4. Bagaimana faktor keberlanjutan dan biaya eksternal bisa dimasukkan dalam perhitungan biaya dalam metode cost plus pricing. Tujuan pengembangan ini antara lain: 1. Memberikan pemahaman yang lebih mutakhir mengenai tantangan dan peluang penggunaan cost plus pricing di era post-pandemi dan digitalisasi. Yang kedua, menjelaskan cara-cara agar metode cost plus bisa diperkuat dengan data real time, nilai pelanggan, dan keberlanjutan agar lebih kompetitif dan etis. 3. Mengidentifikasi batasan regulasi baru dan isu etis dalam menggunakan otomatisasi, harga, dan algoritma.
Nomor 4, mendukung perusahaan, terutama UMKM, untuk meningkatkan kemampuan perhitungan biaya dan adaptif harga agar profitabilitas tetap terjaga. 5, memberikan rekomendasi agar pengguna cost plus pricing tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga dipercaya oleh konsumen dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Manfaat, dengan memasukkan informasi terkini yang tidak banyak dibahas, memiliki manfaat sebagai berikut. Akademis menjumbang literatur yang lebih segar mengenai cost plus pricing, terutama dalam hubungannya dengan regulasi harga algoritmik, keberlanjutan, dan teknologi pasar. Praktis bagi pelaku usaha, memberikan panduan bagaimana menyesuaikan metode klasik agar cocok di situasi biaya input tinggi, pasar yang kompetitif, dan regulasi yang makin ketat. Manfaat sosial, dengan transparansi dan etika yang lebih, membantu membangun kepercayaan konsumen dan menghindari praktik-praktik harga yang bisa dianggap tidak adil. Manfaat kebijakan, sebagai bahan masukan bagi regulator tentang bagaimana skema markup dan metode-metode harga perusahaan bisa mempengaruhi oleh regulasi dan bagaimana regulasi yang baik bisa mendorong persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Definisi istilah harga algoritmik pricing, menetapkan harga yang melibatkan algoritma dan data secara otomatis untuk menyesuaikan harga berdasarkan variabel eksternal seperti permintaan harga, kompetitor, waktu, stok, dan perilaku konsumen. Nilai yang dirasakan, persepsi konsumen terhadap manfaat atau kepuasan yang diperoleh dari produk dibandingkan dengan harga yang dibayar. Biaya lingkungan, biaya yang muncul dari dampak lingkungan seperti emisi, limbah, penggunaan energi tidak terbarukan, atau efek karbon yang kadang belum masuk dalam perhitungan biaya perusahaan tradisional. Regulasi anti price gouging, peraturan yang membatasi kenaikan harga secara ekstrim dalam periode darurat untuk melindungi konsumen. Data real time, data biaya, permintaan, atau kompetitor yang diperoleh dan diperbarui secara segera memungkinkan perusahaan membuat keputusan harga dengan respon cepat terhadap perubahan kondisi. Bab 2, kajian teori dan konsep dasar. Tujuan penetapan harga dan orientasi baru. Selain orientasi klasik, laba, penjualan, status, sudah muncul orientasi baru dan tambahan. Orientasi keberlanjutan, sustainable pricing, perusahaan memasukkan biaya lingkungan, emosi, limbah, sertifikasi hijau ke dalam penetapan harga agar memenuhi persyaratan regulasi dan permintaan konsumen yang peduli lingkungan. Contohnya model ESG aware, cost pool, di mana biaya karbon dan etika pemasok dimasukkan ke dalam biaya pokok untuk tiap produk. Orientasi nilai pelanggan, value-based pricing sebagai pelengkap. Banyak studi menunjukkan bahwa perusahaan industri yang hanya menggunakan cost plus kehilangan peluang margin karena tidak menangkap berapa banyak nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Study Capturing the Full Value, Why Industrial Firm Must Shift Away from Cost Plus Pricing menunjukkan bahwa selisih nilai yang disediakan oleh pelanggan bisa jauh lebih tinggi dari markup yang digunakan sehingga perusahaan bisa menetapkan harga yang jauh lebih tinggi berdasarkan nilai. Orientasi digital dan responsif, penggunaan data real-time, analitik prediktif, sistem ERP, and machine learning untuk memantau biaya input, permintaan pasar, dan pesaing secara cepat. Ini memungkinkan penyesuaian harga yang lebih dinamis meski masih tidak selalu berubah sesaat-saat. Dalam survei Deloitte and EMA 2025 ditemukan bahwa ada tren penerapan analitik dalam cost accounting untuk mengambil keputusan profitabilitas. Pengertian dan konsep cost plus pricing dengan elemen baru. Dengan literatur terkini, berikut tambahan aspek konsep dasar. Definisi disesuaikan dengan ESG dan biaya tersembunyi. Cost plus pricing modern sering diperluas untuk memasukkan hidden cost seperti biaya emisi karbon, biaya energi yang tidak lestari, beban lingkungan, biaya kepatuhan regulasi,
Perusahaan seperti Unilever sudah menerapkan internal carbon pricing sebagai bagian dari kalkulasi biaya produk. Komponen biaya harus mencakup overhead tersembunyi dan depreciation yang akurat. Studi pada usaha mikro atau UMKM di Indonesia menunjukkan banyak perusahaan tidak memasukkan biaya seperti depresiasi mesin, overhead tidak langsung, renovasi, perawatan, dan biaya penanganan limbah dalam perhitungan biaya produksi. Hal ini mengakibatkan harga jual yang ditetapkan terlalu rendah dan margin keuntungan yang tidak sesuai. Contoh, penelitian penerapan mode cost plus pricing dalam rangka penetapan harga jual mie mentah pada bakmi keriting glodok menunjukkan praktek tidak menyertakan semua overhead, misalnya depreciation yang menyebabkan ketidakakuratan. Tren teknologi dan data yang mengubah cost plus pricing. Yang pertama itu ada analitik, prediktif, dan machine learning. Nah, ini tuh misalnya penelitian terbaru, Integrating Attention Oriented LSTM and Practical Swarm Optimization untuk strategi harga dan replenishment dalam supermarket produk segar. Model tersebut memprediksi permintaan, spoilage, dan tren harga, lalu menggabungkan dengan cost plus pricing agar harga bisa menyesuaikan secara lebih real time. Yang kedua itu ada dynamic pricing dan reinforcement learning. Meskipun cost plus biasanya dianggap statis, ada studi yang menggabungkan cost plus sebagai baseline lalu menerapkan teknik dinamis seperti key learning untuk mengatur harga seiring perubahan pasar, kompetitor, dan permintaan. Untuk yang ketiga itu ada digitalisasi UMKM. Ya, banyak program pelatihan dan pengabdian masyarakat yang mengajarkan UMKM agar menggunakan metode cost plus pricing sambil memanfaatkan digital marketing, platform online atau marketing agar produk lebih cepat diketahui dan harga bisa dibandingkan secara publik. Studi pelatihan penerapan cost plus pricing untuk UMKM di Surabaya dan Malang. Untuk yang keempat, itu yang ada inflasi produsen dan kenaikan biaya input. Ya, di Indonesia indeks harga produsen atau producer price index meningkatkan signifikan. Di triwulan 2025 terjadi inflasi produsen dibanding triwulan sebelumnya dan sekitar 2,77%. Kenaikan ini berdampak langsung ke biaya produksi, bahan baku, transportasi, dan energi. Perusahaan harus memperbarui biaya secara berkala agar cost plus pricing ini tetap invalid. Dan kekurangan revisi dan tantangan praktik. Kelebihannya yaitu termasuk yang baru terungkap. Yang pertama, memberikan dasar keuangan yang aman agar biaya tetap dan variabel tertutup. Yang kedua, transparansi biaya tinggi. Jika pelanggan atau stakeholder meminta breakdown biaya, perusahaan bisa menunjukkan secara mendetail. Yang ketiga, cocok sebagai batas bawah harga tawuran dalam negosiasi sehingga perusahaan tidak menjual di bawah biaya. Dan yang keempat, itu bila digabungkan dengan nilai pelanggan dan teknologi, cost plus bisa menjadi pondasi stabil di tengah pasar fluktuatif. Nah, itu tadi kan kelebihannya. Lanjut kita kekurangannya dan tantangan barunya. Yang pertama itu biaya lingkungan atau ESG sering disulit studi kasus lokal dan data penelitian terkini. Yang pertama, usaha mikro kios Mariabel atau Sulawesi Utara.
Studi menemukan bahwa harga jual yang digunakan oleh pemilik kios sering jauh lebih rendah daripada harga jual yang dihitung dengan metode full costing cost plus. Selisihnya mencapai 33,04% dan 12,83% untuk dua jenis produk berbeda. Alasannya, pemilik usaha tidak memperhitungkan biaya pemasaran dan overhead tidak langsung dan lebih mengandalkan estimasi pasar. Yang kedua, PT Bogor Persada Indonesia. Evaluasi menerapkan cost plus pricing pada produk cover HD 30x60 dengan markup 33% menghasilkan harga jual berdasarkan cost plus sebesar Rp 62.409. Tetapi harga pasar Rp 109.500, artinya perusahaan menggunakan cost plus sebagai batas bawah dalam negosiasi, bukan harga utama. Margin bruto tetap di rata-rata 50% selama periode waktu. Untuk yang ketiga, yang terakhir, Permata Bakery Lampung. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik bakery menetapkan harga jual lebih rendah dari hasil perhitungan cost plus, sehingga profilnya sebenarnya diperoleh lebih rendah daripada potensi yang mungkin. Konsep perbandingan strategi harga. Karena cost plus tidak selalu memaksimalkan pendapatan, berikut strategi harga pembanding. Yang pertama itu ada value based pricing. Penetapan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan bukan hanya biaya plus markup, berpotensi memberikan margin lebih tinggi jika nilai produk tinggi dan unik. Studi Friendly Works menyebut perusahaan industri yang menggunakan value based pricing memiliki margin 7-10% lebih tinggi dibanding mereka yang tetap menggunakan cost plus saja. Yang kedua itu ada dynamic pricing. Harga berubah berdasarkan permintaan, stok, waktu, kompetisi, tetap menggunakan cost plus sebagai baseline atau batas bawah. Tetapi harga bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kondisi pasar dan algoritmanya. Yang ketiga itu ada hybrid pricing, kombinasi antara cost plus, value based, dan dynamic pricing. Cocok untuk produk yang berbeda dalam satu portofolio atau produk dasar vs produk premium. Implikasi akuntansi, manajerial, dan manajemen pemasaran. Yang pertama dari akuntansi manajerial. Yang pertama itu penguatan sistem pelaporan biaya agar mencakup overhead tersembunyi dan ESG cost. Yang kedua, pemakaian teknologi untuk pencatatan biaya real time dan analitik variance cost. Yang ketiga, yang terakhir, ada audit internal atas biaya dan depresiasi untuk menghindari kesalahan perhitungan. Yang tadi itu kita membahas dari akuntansi manajerial. Lanjut kita membahas yang kedua, yaitu dari manajemen pemasaran. Yang pertama, ada komunikasi nilai produk ke konsumen agar markup yang lebih tinggi bisa diterima. Yang kedua, pemahaman psikologi konsumen terhadap harga, persepsi terhadap harga tinggi yang sepadan dengan kualitas dan transparansi. Yang ketiga, strategi harga untuk segmen pelanggan yang berbeda karena tidak semua. Lanjut kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan dan analisis terkini. Langkah-langkah modern dalam penerapan cost plus pricing. Dalam konteks akuntansi manajerial dan pemasaran modern, penerapan cost plus pricing melibatkan tahapan yang lebih sistematis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi biaya secara digital, yaitu perusahaan kini menggunakan sistem ERP, Enterprise Resources Planning, dan BI, Business Intelligence, untuk mengelompokkan biaya menjadi direct cost, indirect cost, fixed cost, and variable cost. Biaya juga mencakup hidden cost seperti depresiasi perangkat, biaya lingkungan, carbon tax, biaya keamanan data, dan biaya digital marketing. Yang kedua, menentukan basis perhitungan harga, yaitu full cost versus variable cost, yaitu metode full costing digunakan untuk penetapan harga jangka panjang dan kontrak besar. Metode variable costing dipakai untuk keputusan jangka pendek, promosi, atau pesanan khusus, special order. Yang ketiga, menetapkan percentage markup yang adaptif. Markup tidak lagi bersifat tetap tetapi mempertimbangkan ROI yang diinginkan, elastisitas permintaan, serta harga pesaing. Misalnya, perusahaan bisa menggunakan all-based elasticity model untuk menyesuaikan markup antara 20-60% tergantung pada permintaan pasar.
Contoh soal dan pembahasan terbaru. Contoh 1, full costing dengan ROI adaptif. Yaitu PT Wahana Citra memproduksi 20.000 unit produk Aromate, biaya produksi per unit sebagai berikut. Bahan baku langsung sebesar 10.000, tenaga kerja langsung sebesar 15.000, overhead variable sebesar 5.000, overhead tetap total sebesar 60 juta, biaya penjualan dan administrasi tetap yaitu sebesar 40 juta. Target ROI yang diinginkan yaitu 25% dari total investasi yaitu sebesar 500 juta rupiah. Contoh soal dan pembahasan terbaru. Langkah-langkah yang pertama kita hitung total biaya per unitnya yaitu full cost. Overhead tetap per unit yaitu sebesar 60 juta dibagi 20.000 yaitu sebesar 3.000. Biaya penjualan dan administrasi tetap per unitnya sebesar 40 juta dibagi 20.000 yaitu sebesar 2.000. Total biaya penuhnya yaitu 10.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000 dari overhead tetap per unit dan ditambah 2.000 dari biaya penjualan dan administrasi tetap per unit yaitu sebesar 2.000, totalnya sama dengan 35.000. Markupnya ROI dikalikan investasi dibagi volume produksi yaitu 25% dikali 500 juta dibagi 20 yaitu sebesar 6.250. Yang ketiga kita hitung harga jual targetnya yaitu sebesar 35.000 ditambah dengan 6.250 yaitu sebesar 41.250 per unit. Jadi analisisnya dengan ROI 25% perusahaan memastikan modal kembali dalam periode produksi. Namun markup sebesar 6.250 masih harus dikaji terhadap daya beli pasar agar harga tetap kompetitif. Contoh 1 yaitu variable costing dalam keputusan jangka pendek. PT Aroma Cafe menerima pesanan khusus sebesar 5.000 unit keju aroma rasa tiramisu dari marketplace online dengan harga 27.000 per unit. Dengan data biaya, yang pertama ada biaya variabel per unitnya yaitu sebesar 20.000, biaya tetap bulanannya yaitu sebesar 100 juta, dan kapasitas normalnya yaitu sebesar 50.000 unit. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama kita hitung kontribusi margin per unitnya, yaitu sebesar 27.000 dikurangi 20.000, mendapatkan hasil 7.000. Yang kedua, total kontribusi margin pesanan, yaitu 7.000 dikalikan dengan 5.000, yaitu sebesar 35 juta. Karena pesanan tidak menambah biaya tetap dan masih dalam kapasitas, maka pesanan diterima, karena memberikan tambahan laba kontribusi sebesar 35 juta. Analisis kombinasi strategi cost plus pricing. Di dunia nyata, perusahaan sering menggabungkan pendekatan cost plus dengan strategi lain agar lebih adaptif terhadap kondisi pasar. Beberapa model yang kini banyak diterapkan antara lain yang pertama ada hybrid cost value pricing. Perusahaan menetapkan harga dasar berdasarkan biaya penuh, lalu menambahkan markup tambahan berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Contohnya yaitu industri fashion menambah markup hingga 200% karena nilai estetika dan brand image yang tinggi. Yang kedua ada dynamic markup pricing. Digunakan oleh perusahaan logistik dan penerbangan, misalnya Garuda Indonesia dan Lion Air. Harga dihitung berdasarkan base cost, yaitu bahan bakar, biaya kru, dan airport charge. Dengan markup dinamis tergantung permintaan tiket, waktu, dan rutenya. Yang ketiga ada all the AI-driven ROI pricing. Sistem analitik cerdas yang menyesuaikan markup otomatis untuk mencapai target ROI harian atau mingguan. Contohnya yaitu platform ProSmart CPQ digunakan oleh Lufthansa dan Dell yang mampu menghitung markup berdasarkan margin minimum dan target laba real time. Pembahasan perbandingan akuntansi manajerial dan pemasaran. Yang pertama ada aspeknya yaitu ada tujuan. Untuk akuntansi manajerial menjamin harga jual menutup biaya dan mencapai laba, sedangkan manajemen pemasaran yaitu meningkatkan nilai, citra, dan daya saing produk. Yang kedua ada fokus. Untuk akuntansi manajerial yaitu biaya, efisiensi, dan ROI. Dan untuk manajemen pemasaran ada persepsi nilai, harga psikologis, dan diferensiasi. Dan yang ketiga ada instrumen utama. Untuk akuntansi manajerial, laporan biaya, analisis varians, full, dan variable costing.
Untuk manajemen pemasaran, yaitu ada analisis pasar, positioning, strategi, harga kompetitif. Dan yang terakhir, ada tantangan modern, yaitu biaya tidak langsung, biaya lingkungan, ketidakpastian biaya input. Sedangkan manajemen pemasaran ada perubahan cepat selera konsumen, transparansi harga online. Bab 4 yaitu penetapan harga berdasarkan Konsep dasar penetapan harga berbasis ROL. Return on Investment atau ROL atau tingkat pengembalian investasi adalah salah satu indikator utama keberhasilan finansial suatu bisnis. Dalam konteks cost plus pricing, ROL digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat markup yang diingin agar investasi yang telah ditanam dalam produksi dan dapat membersih laba sesuai target. ROL sama dengan laba bersih kali total investasi 100%. Kemudian markup dapat dihitung menggunakan formula. Markup sama dengan ROL tambah biaya penjualan dan administrasi dibagi total biaya produksi per unit. Pendekatan ROL membantu manajemen untuk menentukan harga jual yang tidak hanya menutup biaya, tetapi juga menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemilik modal. Namun, praktik modern kini menambah unsur instability ROL atau S-ROL, yaitu pengembalian yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Konsep ini berkembang pesat sejak tahun 2023 khusus di Eropa dan Asia Pasifik, sering meningkatkan penerapan environmental, sosial, dan environment atau ESG standar dalam laporan keuangan perusahaan. Langkah-langkah penetapan harga dengan ROL modern memiliki 5 bagian. Yang pertama, menentukan besarnya investasi dan target ROL. Yang kedua, menghitung biaya produksi real time. Yang ketiga, menetapkan persentase markup. Yang keempat, menentukan harga jual target. Yang kelima, evaluasi kinerja ROL aktual versus target. Contoh kasus perhitungan ROL. Kasus 1, ROL tradisional. PT Wacana Food memproduksi 100.000 unit keju aroma premium. Datanya yang pertama, biaya produksi total sama dengan sebesar Rp 2.500 juta. Yang kedua, biaya penjualan dan administrasi sebesar 500 juta. Total investasi sebesar 3 miliar. Yang berikut, target ROL sama dengan 30%. Langkah-langkahnya, ROL target sama dengan 30% kali 3 miliar sama dengan 900 juta laba yang diharapkan. Markup sama dengan Rp 900 juta dibagi Rp 2.500.000 juta sama dengan 36%. Harga jual per unit sama dengan Rp 2.500.000 juta dibagi 100.000 sama dengan kali buka kurung 1 tambah 36% tutup kurung sama dengan 34.000. Interpretasi harga jual minimum agar ROL tercapai adalah 34.000 per unit. Jika harga pasar lebih rendah, manajemen harus meninjau uang efisiensi biaya atau target ROL. Yang berikut contoh kasus perhitungan ROL. Kasus yang kedua, ROL adaptif. PT Aroma Hijau, perusahaan produk organik, menambahkan biaya lingkungan ke dalam struktur biaya. Yang pertama, biaya produksi per unit sama dengan Rp 40.000.
Yang kedua, biaya berkelanjutan atau pengolahan limbah sertifikasi hijau bahan biodegradable sama dengan Rp 5.000. Yang berikut, total biaya sama dengan Rp 45.000. Yang berikut, target roll hijau sama dengan 20%. Yang berikut, volume sama dengan 50.000 unit. Harga jual sama dengan Rp 45.000 ditambah buka kurung 20% kali 45.000 sama dengan Rp 54.000. Harga jual sama dengan Rp 45.000 tambah buka kurung 20% time Rp 45.000 sama dengan Rp 54.000. Harga jual sama dengan Rp 45.000 tambah buka kurung 20% kali Rp 45.000 sama dengan 54.000. Analisis, harga jual naik 20% karena memasukkan biaya berkelanjutan. Namun, riset Nisland 2024 menunjukkan bahwa 68% konsumen urban bersedia membayar 10-25% lebih tinggi untuk produksi yang memiliki lebih ramah lingkungan, sehingga strategi ini tetap kompetitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga modern memiliki dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memiliki 4 bagian. Yang pertama, struktur biaya. Yang kedua, target laba dan ROI. Yang ketiga, kapasitas produksi dan utilisasi. Yang keempat, strategi bisnis. Yang berikut, faktor eksternal memiliki 5 bagian. Yang pertama, kondisi pasar dan persaingan. Yang kedua, perilaku konsumen. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dan regulasi pajak. Yang keempat, kurs valuta asing dan inflasi. Yang berikut, teknologi digital. Integrasi role dalam sistem digital dan analitik. Transformasi digital membuat role tidak lagi dihitung secara manual. Banyak perusahaan kini menerapkan role based printing dashboard yang terhubung dengan modul akuntansi dan pemasaran. Contoh praktik, SAP Probability and Performance Management atau PAPM memungkinkan analisis role per produk dalam rekomendasi markup otomatis. Yang berikut, Online NetSuite atau ERP menyediakan fitur Smart Markup Adjuster untuk menghitung markup optimal berbasis target role dan harga pasar komputer. Yang berikut, All Printing by Pros digunakan di industri menerapkan e-commerce untuk menentukan markup adaptif berdasarkan pemberitaan cuaca, biaya bahan bakar, dan tren ekonomi global. Yang berikut, ketentuan integrasi ini antara lain: role dapat dibantu secara real time. 2. Manajemen dan mensimulasikan berbagai skenario harga. Yang berikut, dapat memprediksi dampak setiap perubahan biaya terhadap laba dan volume penjualan. Yang berikut, studi kasus lapangan terkini. Studi yang pertama, PT Krakatau. Perusahaan merupakan role based printing untuk produk baja canai panas dengan memperhitungkan harga bahan baku global dan kurs USD dengan target roll 15% dan biaya produksi Rp 10 triliun. Markup dihitung 1,15 kali biaya. Namun, karena harga baja dunia menurun 7% markup disesuai menjadi 1,8 untuk menjaga daya saing hasilnya. Roll aktual masih tercapai di 14,7%. Studi yang kedua, Industri Kopi Stability Indonesia.
banyak kendali kopi melalui menggunakan cost plus with value markup, yakni biaya bahan, roasting, tenaga kerja, dan tambah markup 10-70% tergantung prestasi nilai merek. Sebagai contoh, Wacana Coffee menggunakan biaya pokok Rp 18.000 cup, markup 50%, dan harga jual 27.000. Namun pada produk signature drink dengan prestasi nilai tertinggi markup bisa mencapai 120%. Studi yang ketiga, sektor teknologi finansial. Stroke membayar digital seperti Xenit dan Flip menghitung roll bukan hanya dari biaya operasional, tetapi juga dari user acquisition cost. Metode roll yang digunakan disebut role-based growth pricing, di mana harga layanan atau biaya transaksi ditentukan agar dapat menutup WASH dalam jangka 6-12 bulan. Tantangan modern dalam pricing. Yang pertama ada volatilitas ekonomi global, yaitu krisis geopolitik dan fluktuasi mata uang dapat mengubah biaya investasi dan menurunkan ROI aktual. Yang kedua ada kesulitan mengukur dampak non-finansial, yaitu ROI tradisional sulit mengukur dampak sosial atau lingkungan yang bernilai jangka panjang. Yang ketiga ada over-reliance pada algoritma, yaitu sistem otomatis kadang menetapkan harga terlalu tinggi atau rendah bila tidak diimbangi pengawasan manusia. Yang keempat adalah transparansi publik yang tinggi, yaitu konsumen dan regulator kini menuntut alasan rasional di balik markup besar. Jika dianggap tidak wajar, reputasi merek dapat menurun. Implikasi manajerial. Bagi akuntansi manajerial, pricing harus menjadi indikator utama dalam setiap keputusan harga. Data biaya harus diperbarui terus-menerus dan mencakup biaya keberlanjutan. Bagi pemasaran, pricing perlu diselaraskan dengan strategi merek dan persepsi nilai pelanggan agar tidak menimbulkan resistensi harga. Sedangkan bagi investor regulator, pricing dapat digunakan untuk menilai transparansi dan efisiensi pengelolaan biaya perusahaan. Bab 5 yaitu penutup. Metode penetapan harga cost plus pricing masih menjadi fondasi penting dalam dunia akuntansi manajerial dan manajemen pemasaran modern. Meskipun telah digunakan selama puluhan tahun, metode ini terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi, digitalisasi data, serta perubahan perilaku konsumen dan regulasi global. Cost plus pricing memiliki beberapa sisi. Ada dari sisi akuntansi manajerial. Dari sisi akuntansi manajerial, cost plus pricing ini berfungsi sebagai alat kontrol internal yang memastikan seluruh biaya produksi, baik biaya langsung, tidak langsung, variabel maupun tetap, yaitu tertutup secara akurat, serta menghasilkan margin laba yang sesuai target ROI. Penggunaan metode ini membantu manajer dalam perencanaan, pengembalian biaya, dan pengembalian keputusan investasi. Dari sisi manajemen pemasaran, cost plus pricing menjadi dasar untuk menyusun strategi harga yang adil dan transparan. Namun, pendekatan tradisional kini dikombinasikan dengan metode flow-based pricing dan dynamic pricing, sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada biaya, tetapi juga pada nilai yang dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga ada ROI, return or investment. Kini tidak hanya diartikan sebagai pengembalian finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan, dikenal sebagai sustainability ROI, yaitu S-ROI. Model ini menjadi tren baru sejak 2024 karena mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan seperti Unilever dan Danone bahkan sudah mengintegrasikan biaya karbon dan pengelolaan limbah ke dalam struktur harga mereka.
Dari hasil studi kasus di berbagai sektor yaitu manufaktur, UMKM, makanan minuman, sehingga teknologi finansial. Terlihat bahwa penetapan cost plus pricing yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan dukungan sistem analitik mampu menjaga stabilitas laba sekaligus kepercayaan konsumen. Di sisi lain, metode ini menuntut ketelitian dalam pencatatan biaya, kecepatan adaptasi, serta transparansi yang tinggi. Secara keseluruhan, cost plus pricing bukan hanya alat perhitungan harga, melainkan strategi pengelolaan keuangan dan nilai. Ketika dikombinasikan dengan konsep ROI, keberlanjutan, dan analitik digital, metode ini dapat menjadi sistem harga yang cerdas, adil, dan keberlanjutan di masa depan. Saran dan rekomendasi bagi dunia akademik. Perlu adanya pengembangan kurikulum akuntansi dan manajemen pemasaran yang tidak hanya mengajarkan perhitungan dasar cost plus pricing, tetapi juga aplikasi dengan teknologi modern seperti ERP, Power BI, dan Artificial Intelligence yaitu AI. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terkait integrasi ESG, cost, environmental, social, and governance ke dalam model cost plus pricing untuk menilai dampak keberlanjutan secara lebih komparatif. Mahasiswa akuntansi dan ekonomi diharapkan mulai mempelajari pendekatan data driven decision making karena analisis biaya kini menuntut pemahaman data real time, bukan sekedar laporan manual. Oke, untuk selanjutnya saran dan rekomendasi. Yang pertama itu bagi dunia akademik. Nah, ada tahap-tahapnya yang ketiga tersebut. Pertama, ada perlunya pengembangan kurikulum akuntansi dan manajemen pemasaran yang tidak hanya mengajarkan penghitungan dasar, cost plus pricing, tetapi juga aplikasinya dengan teknologi modern seperti ERP, Power BI, dan Artificial Intelligence, disebut juga AI. Nah, yang kedua ini penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terkait integrasi ESG, cost, atau bisa disebut juga environmental, social, and governance ke model cost plus pricing untuk menilai dampak keberlanjutan secara lebih komprehensif. Nah, yang ketiga ini mahasiswa akuntansi dan ekonomi diharapkan mulai mempelajari pendekatan data-driven decision making. Karena analisis biaya kini menuntut pemahaman data real time bukan sekedar laporan manual. Untuk bagian berikutnya di nomor 2 bagian dunia usaha dan UMKM. Nah, UMKM disarankan menggunakan aplikasi akuntansi digital seperti Journal.id, Makhari, Akurat, ataupun buku kas untuk membantu perhitungan biaya secara lebih akurat dan transparan. Nah, untuk berikutnya, perusahaan harus meninjau markup secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi, fluktuasi biaya bahan baku, secara daya beli konsumen. Dalam menghadapi persaingan pasar, cost plus pricing sebaiknya tidak digunakan secara tunggal, melainkan kombinasikan dengan strategi harga berbasis nilai pelanggan untuk meningkatkan daya asing tanpa menurunkan margin keuntungan. Nah, untuk berikutnya lagi, setiap keputusan penetapan harga harus memperhatikan etika dan keadilan harga agar tidak menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Oke, untuk yang nomor 3, bagi pemerintah regulator. Yang pertama itu ada pemerintah perlu menyediakan pelatihan akuntansi biaya berbasis digital bagi pelaku UMKM agar mereka mampu menghitung secara efisien dan tidak mengalami kerugian akibat salah perhitungan. Perlu dibuat regulasi transparan harga yang mendorong pelaku bisnis menampilkan komponen biaya secara terbuka tanpa merugikan konsumen. Terus yang ketiga ini, dalam jangka panjang, pemerintah dapat memperkenalkan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan sistem harga berbasis kelanjutan. Bisa disebut juga dengan SROI di buka kurung dan tutup kurung tersebut. Dan transparansi biaya karbon. Nah, untuk yang keempat tersebut, bagi investor dan stakeholder.
Nah, yang pertama itu ada cost plus pricing, dapat dijadikan parameter analisis profitabilitas dan efisiensi biaya investasi. Investor sebaiknya menilai apakah perusahaan menghitung markup dengan benar dan apakah ROI yang dicapai realistis berdasarkan kondisi pasar tersebut. Dan yang kedua, stakeholder perlu mendorong perusahaan agar lebih terbuka terhadap perhitungan biaya non-finansial seperti dampak sosial dan lingkungan, karena hal ini mempengaruhi reputasi kelangsungan jangka panjang bisnis tersebut. Oke, selanjutnya implikasi penelitian dan manfaat jangka panjang. Bisa disebut juga penelitian dan penerapan metode cost plus pricing di era pasca pandemi memiliki implikasi luas bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan berkelanjutan usaha tersebut. Dan ada 3 bagi-bagi tersebut dalam implikasi penelitian manfaat jangka panjang tersebut. Yang pertama, bagi sektor manufaktur, metode ini dapat membantu menstabilkan laba di tengah fluktuasi harga bahan baku energi. Yang kedua, sektor jasa dan kreatif, pendekatan cost plus yang dikombinasikan dengan penilaian nilai estetika dan digital value dapat meningkatkan margin keuntungan tanpa mengorbankan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, bagi sektor pertanian dan UMKM pangan. Nah, sistem ini mendukung berkelanjutan rantai pasok lokal dengan memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh margin wajar tersebut. Nah, selain itu, jika cost plus pricing dikombinasikan dengan big data analysis, maka setiap keputusan harga dapat dioptimalkan berdasarkan tren konsumsi musim bahkan perilaku pelanggan tersebut. Dengan demikian, cost plus pricing bukan lagi sekedar metode statis, tetapi melainkan juga alat strategis untuk menuju ekonomi efisien, adil, dan berkelanjutan tersebut. Oke, di penjelasan akhir tersebut, penutup akhir. Nah, di sini akan menjelaskan penetapan harga. Harga adalah seni sekaligus ilmu. Metode cost plus pricing telah membuktikan ketahanannya selama puluhan tahun karena kesederhanaannya dapat kemampuannya memberikan dasar finansial yang aman. Namun, dunia bisnis modern tidak lagi hanya menuntut harga yang menutup biaya tersebut, tetapi juga harga yang mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab sosial tersebut. Dengan menggabungkan prinsip ROI, keberlanjutan S-ROI, dan teknologi digital, metode cost plus pricing mampu menjadi pilar strategis dalam manajemen keuangan dan pemasaran di abad ke-21. Nah, untuk perusahaan yang mengadaptasi model ini dengan pendekatan inovatif, beretika, dan berbasis data akan memiliki keunggulan bersaing yang kuat, bukan hanya dalam hal laba, tetapi melainkan juga dalam membangun kepercayaan dan berkelanjutan usaha jangka panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya dalam materi penetapan harga cost plus pricing dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.